Selamat datang di C3 Church Bali. Ini adalah service online yang kita buat Minggu 17 Mei 2020. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda, saudara, melalui online seperti ini. Ibadah online kita buat dalam situasi pandemi COVID-19. Kami terus berdoa dan terus berharap Anda terus ada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati persekutuan yang indah bersama keluarga dan selamat menikmati hadirat Tuhan di keluarga saudara masing-masing. Berikut ini adalah pengumuman dan juga himbauan untuk kita bersama saudara. Yang pertama adalah tetap di rumah saja, belajar, berdoa dan ibadah dari rumah. Dan yang kedua, jika Anda keluar rumah silahkan kenakan masker. Dan yang ketiga adalah tetap berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan kami terus berharap jika Anda memberikan persembahan, perpuluhan dan juga ucapan syukur Anda bisa mentransfer melalui rekening C3 Church Bali tertera di bawah ini. Dan jika Anda memerlukan bantuan, silakan hubungi Ibu Kade di nomor di bawah ini, dia akan membantu Anda. Dan setiap persembahan seberapapun yang Anda berikan akan membantu pelayanan kita melalui gereja C3 Bali. Dan yang terakhir, jika Anda memiliki beban-beban doa, silakan hubungi Ibu Selfie di nomor di bawah ini. Dia akan membantu dan berdoa untuk kita semuanya. Akhirnya saya mengucapkan selamat menikmati persekutuan yang indah bersama keluarga Anda. Selamat menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami mau mengucapkan selamat hari Minggu dan kita akan segera memulai dengan ibadah online kita. Biarlah kita memberikan yang terbaik hari ini buat Tuhan kita. Amin. Siapa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. We praise you Lord, we praise you God. Namamu mulia Tuhan, namamu agung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Yes, you are. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us?
What a powerful name, Jesus. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Shalom Sitri Bali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berbagi firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau. Kami minta tuntutlah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus saat hamba berbicara mengenai firman-Mu. Hamba percaya apa yang disampaikan itu berasal daripada Engkau. Itu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan dari ayat firman Tuhan surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, saya kasih judul, orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa saya katakan ini? Karena kita tahu kita hidup bukan seperti robot. Ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan sesuatu dalam diri kita yang namanya kehendak. Itu kemampuan untuk memilih. Jadi kita diberikan satu pilihan, di mana kita dimampukan untuk memilih. Entah kita mau melakukannya, entah kita tidak mau melakukannya. Tetapi di dalam pilihan-pilihan itu ada yang tertinggi yang kita harus pilih, yaitu kehendak Allah bagi kehidupan kita. Kita tahu dalam kehidupan ini kehendak Allah yang paling utama bagi kita semua umat manusia. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan that none should perish, bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu kehendak yang universal bagi semua manusia. Tetapi bagi kita pribadi, lepas pribadi, setelah kita mengikuti Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kehendak, ya.
pilihan masing-masing. Kita diberikan kepada Tuhan kemampuan untuk memilih. Ada banyak persoalan dalam kehidupan kita, ada banyak tantangan dalam kehidupan saat ini ya. Dan kita diberikan pilihan. Kita bukan robot, saudara. Kalau robot sudah diprogram ya. Dan ada begitu banyak mungkin halangan di depannya, ada begitu banyak tantangan di depannya. Kalau dia sudah diprogram untuk maju, apapun tantangan di depannya dia akan maju terus. Dia tidak bisa memilih karena itu sudah diprogram. Beda dengan manusia. Kalau kita maju ke depan, ada tantangan, kita bisa memilih. Kita akan maju terus atau kita akan mundur atau kita akan bertahan. Itu perbedaan ya. Nah, kita diberikan satu pilihan, free will, kehendak bebas di dalam kehidupan kita, dan kita harus memilih. Kita belajar dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Di dalam kehidupannya, Raja Daud ini banyak mengalami tantangan dalam kehidupannya, banyak mengalami pilihan dalam kehidupannya. Tetapi sebelum melakukan semua tantangan itu, menghadapi semua itu, dia, seperti kata Alkitab, Raja Daud itu orang yang hatinya ada di belakang hatinya Allah, orang yang berkenan kepada Tuhan ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris saya suka terjemahnya, the man after God's own heart, orang yang hatinya ada di belakang hatinya Allah. Dan ini yang dilakukan Daud. Begitu dia mengalami tantangan, begitu dia mengalami persoalan dalam kehidupannya, saya catat yang saya dapati dari 2 Samuel, dari 1 Samuel pasal 23 sampai kitab 2 Samuel pasal 21, itu ada 9 kali Daud dia menghadapi tantangan. 9 kali dia, Alkitab mencatat, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apa yang ditanyakan kepada Tuhan? Dia bertanya kehendak Tuhan, apa yang harus dia lakukan, dan itu dia konsekuensinya dia tahu. Kalau dia melakukan dengan kemauan sendiri, maka konsekuensinya dia tanggung. Tetapi kalau dengan Tuhan, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika dia menghadapi kesulitan, menghadapi Saul, ya dia bertanya Tuhan, saya dikejar-kejar ya, istilahnya begitu, oleh Saul. Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya pergi ke kota Kehila? Tuhan bilang, iya jangan, kamu akan dikejar ke situ. Itu kehendak Tuhan bagi Saul, bagi Daud sudah jelas, dia tidak boleh ke sana. Ketika dia menghadapi bangsa Filistin, dia bertanya Tuhan juga, ya. Di dalam 1 Samuel itu, dia tanya, Tuhan, bolehkah saya menghabiskan bangsa Filistin ini? Tuhan bilang, silakan, lakukan hal itu. Ketika juga dia menghadapi tantangan orang-orang Amalek, Tuhan bilang, dia tanya, Tuhan, boleh saya musnahkan? Tuhan bilang, musnahkan mereka, karena Tuhan tidak menghendaki orang-orang Amalek itu. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Dan terakhir kali di dalam 2 Samuel pasal yang ke-21, yaitu mengenai orang-orang Gibeon. Ketika orang Israel 3 tahun mereka mengalami masa-masa kelaparan, masa-masa kesulitan ya. Daud itu dia bertanya kepada Tuhan, karena saudara bisa bayangkan, kita di sini hanya beberapa waktu ya sudah mengalami kesulitan dengan bangsa kami, dengan seluruh dunia ini. Kita mengalami kesulitan ya. Tetapi ini orang Israel 3 tahun mereka menghadapi kelaparan, dan sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, Daud itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel ini pada waktu itu? Dan Tuhan kasih jawabannya ya. Kita mungkin lebih baik kita baca pasal dari 2 Samuel ini mengenai kehendak Tuhan. 2 Samuel pasalnya yang ke-21. Ya. Dalam zaman Daud, ayat pertama, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ini yang menyebabkan ya Tuhan berurusan dengan orang Israel pada waktu itu 3 tahun mereka diberikan kelaparan. Dan Daud tahu akhirnya kehendak Tuhan apa itu, ada hutang darah yang harus dibayar ya. Ini luar biasa. Dengan kehidupan masa-masa ini juga kita nggak tahu kenapa sampai terjadi seperti ini. Tetapi apapun yang terjadi pada saat ini, saya mau katakan Tuhan itu lagi berurusan dengan kita sebagai orang-orang Kristen.
kita ada baiknya kita bertanya Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua ya. Kan di dalam Matius 6 pasal 10 Matius 6 ayat 10 dikatakan di dalam doa Bapa kami itu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Ini luar biasa. Kita selalu sebaiknya mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Resiko kalau kita tidak mencari kehendak Tuhan, bahkan di dalam pelayanan pun, kalau kita melakukan sekedar pelayanan, sekedar melayani, di dalam Matius 7 ayat 21 juga kita akan dapati ya, dikatakan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu akan binasa. Saya baca lagi. Kita ada baiknya kita baca Matius 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudara, sangat penting kita melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya, apapun yang saudara lakukan saat ini, apapun yang saudara lakukan, mungkin saudara lakukan itu baik, mungkin saudara lakukan itu saudara anggap baik, tetapi saudara, saya mau katakan, tidak semua yang kita lakukan itu sejalan dengan kehendak Bapa. Ya, jadi adalah penting bagi kita selalu mencari tahu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ini penting, pesan saya, karena sudah ada janji Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Ya, kita masa-masa ini, masa-masa sulit yang kita hadapi sekarang, ya, sebagaimana Raja Daud, dia mengalami masa sulit 3 tahun dia harus memimpin bangsanya. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaannya ketika melihat umatnya, bangsanya 3 tahun, satu bangsa loh, mengalami kelaparan. Ya, Daud bertanya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ternyata hutang darah itu harus dibayar. Demikian juga, ya saya nggak tahu ya, saya percaya kita nggak ada hutang darah di sini. Tapi apapun keadaan kita, ya jangan sampai, ya sebagaimana dalam Matius 7:21, kita sudah berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal dengan kita. Saya ulangi lagi ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Ya, penekanan saya, saudara, ambil waktu saudara untuk setiap pergumulan saudara, untuk setiap kesulitan saudara yang saudara ada. Kenapa sampai begini? Kenapa sampai begitu? Saudara, tanya Tuhan. Ya, pasti ada kehendak Tuhan buat saudara. Kalau saudara mengalami kesulitan sekarang saat ini, inilah saatnya. Ya, kita ambil waktu bertanya Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita bertanya Tuhan, Tuhan itu setia. Dia akan menjadi jawaban bagi saudara. Dia akan menjawab saudara. Ya, sebab Tuhan ingin orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Saya juga menantang saudara, karena kita semua tidak mau binasa, kita mau tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga buat janji-Mu yang mengatakan orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Saya berdoa supaya kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saat kita berdoa kepada Dia, kita akan mendapat jawabannya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita, permohonan Tuhan bagi kita. Yesus sebelum dia disalibkan pada malam hari, dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, dan dia meminta kita untuk melakukannya sebagai peringatan akan dia. Ya, saya bacakan ayatnya dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam waktu itu ia diserahkan, ia mengambil roti,
Saudara boleh siapkan roti saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga, saudara ambil anggur. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, ketika darah Yesus ditumpahkan, itu menjadi peringatan bagi kita. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan ketika tubuh-Mu telah dikorbankan bagi kami, ketika darah-Mu dicurahkan bagi kami. Semua itu Kau lakukan, Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Engkau ingin kami diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, setelah kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, setelah kita memperingati pengorbanan Tuhan dengan perjamuan roti dan anggur, sekarang saatnya kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul bersama-sama, meskipun secara jarak jauh, ya, tetapi kami tetap disatukan oleh satu nama, nama Yesus. Dan karena itu saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, inilah saatnya di mana kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semua menerima berkat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.